Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Taufik dari IKIP Budi Utomo Malang, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Kelas C, Angkatan 2020. Di sini saya akan menyampaikan psikologi perkembangan. Sejarah singkat lahirnya psikologi perkembangan. Psikologi sudah berkembang sejak berabad-abad yang lalu, dimulai sebelum Masehi atau zaman Yunani sampai dengan sekarang. Psikologi perkembangan mengalami 3 periode besar dalam sejarah perkembangannya, menurut Knecht dan Lee. Yang pertama, psikologi perkembangan fokus dalam penelitian pada bayi dan anak-anak. Periode ini terjadi pada tahun 1894 sampai dengan 1904. Psikologi perkembangan berkembang dari observasi alamiah anak-anak menjadi observasi yang lebih terstruktur. Periode ini terjadi pada tahun 1917 sampai dengan 1950. Yang ketiga, periode semakin luasnya area psikologi perkembangan yang dikaji. Pada periode ini, lifespan perspektif mulai masuk dalam psikologi perkembangan. Periode ini terjadi pada tahun 1960 sampai dengan sekarang. Pengertian, objek, dan metode psikologi perkembangan. Definisi psikologi menurut para ahli. Yang pertama, Ernest Helger. Psikologi ialah ilmu yang mempelajari tentang perilaku manusia dan hewan. Selanjutnya, menurut George Miller, psikologi adalah ilmu yang berusaha menguraikan, meramalkan, dan mengendalikan peristiwa mental dan tingkah laku. Selanjutnya, pendapat dari Robert dan Merwin. Psikologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari aktivitas atau tingkah laku individu dalam hubungan dengan alam sekitarnya. Dari sini dapat kita simpulkan bahwasanya psikologi perkembangan adalah bagian dari psikologi yang mempelajari perkembangan manusia sejak manusia dilahirkan atau konsepsi sampai meninggal dunia. Objek kajian dalam psikologi perkembangan dibedakan menjadi 2 macam. Yang pertama, objek material dan objek formal. Objek material adalah sesuatu yang dibahas, dipelajari, diselidiki, atau sesuatu yang dijadikan sasaran pemikiran. Objek formal adalah cara memandang, cara meninjau yang dilakukan oleh seorang peneliti terhadap objek materinya, serta prinsip-prinsip yang digunakan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa objek formal yang menjadikan pembeda antara ilmu yang satu dengan yang lainnya. Untuk mengetahui suatu perkembangan dan pertumbuhan, harus ada pendekatan-pendekatan atau metode-metode tertentu. Dalam metode psikologi perkembangan, kita mengenal dengan metode pendekatan umum dan metode pendekatan khusus. Metode pendekatan umum diantaranya yaitu metode cross-seksional, metode longitudinal, metode cross-kultural. Selanjutnya, metode pendekatan khusus. Metode pendekatan khusus di sini adalah yang pertama yaitu metode observasi, metode eksperimen, metode klinik, metode tes, dan metode pengumpulan data. Metode cross-seksional adalah suatu pendekatan yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap beberapa kelompok anak dalam jangka waktu yang relatif singkat. Selanjutnya,
metode longitudinal. Metode ini adalah pendekatan dalam penelitian yang dilakukan dengan cara menyelidiki anak dalam jangka waktu yang lama. Selanjutnya, metode cross-kultural. Metode cross-kultural adalah suatu pendekatan dalam penelitian yang mempertimbangkan faktor-faktor lingkungan atau kebudayaan yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Selanjutnya, metode pendekatan khusus. Dalam metode pendekatan khusus, yang pertama yaitu metode observasi. Dalam metode ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah observasi alami dan observasi terkontrol. Observasi alami adalah pencatatan data mengenai tingkah laku yang terjadi setiap hari secara alamiah atau wajar. Sedangkan observasi terkontrol adalah dilakukan bila mana lingkungan tempat anak berada dirubah sedemikian rupa sesuai dengan tujuan peneliti, sehingga bermacam-macam reaksi tingkah laku anak diharapkan akan timbul. Yang kedua, metode eksperimen adalah metode penelitian dalam psikologi perkembangan dengan melakukan kegiatan-kegiatan percobaan pada anak. Dan yang ketiga, metode klinis adalah suatu metode penelitian yang harus ditujukan kepada anak-anak dengan cara mengamati, mengajak bercakap-cakap, dan tanya jawab. Selanjutnya, yang keempat, metode tes adalah metode yang digunakan untuk mengadakan pengukuran terhadap objeknya. Dan yang kelima, metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data dapat dilakukan dengan mengumpulkan segala sesuatu yang merupakan karya atau kegemaran anak-anak. Selanjutnya, peran psikologi perkembangan dalam dunia pendidikan. Peran psikolog adalah suatu peran yang bersifat permanen dan disandang seseorang yang berfungsi sebagai konselor, dan juga dikuatkan sebagai apa yang diharapkan pada potensi yang dijalani. Peran psikolog dalam pendidikan dimulai dari tingkat prasekolah, sekolah dasar, menengah pertama, menengah atas, bahkan sampai ke perguruan tinggi, di mana memiliki tujuan yang sama dengan membedakan cara penilaian. Dengan demikian, peran psikolog dalam dunia pendidikan sangat penting karena dapat memberikan apa yang dibutuhkan peserta didik, apa yang harus dilakukan peserta didik, dan bagaimana penanganan yang tepat untuk peserta didik yang memiliki karakter pendidikan yang kuat. Adapun peran psikolog dalam dunia pendidikan. Yang pertama, proses penerimaan calon siswa atau mahasiswa baru. Yang kedua, identifikasi pada kebiasaan menghadapi permasalahan. Yang ketiga, identifikasi kemampuan dan potensi minat dan bakat. Yang keempat, memahami perbedaan siswa. Yang kelima, menentukan strategi dan metode pembelajaran. Yang keenam, mengembalikan keputusan dalam melakukan bimbingan dan pengarahan. Dan yang ketujuh, yaitu evaluasi hasil dari proses interpretasi hasil tes untuk tenaga pendidik. Demikian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan atau kelebihan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.